ada di rumah, sekali lagi katakan shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini, di hari Paskah ini kita merasakan kebaikan Tuhan. Kalau 3 hari yang lalu di hari Jumat kita melakukan Jumat Agung, kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Dan saat ini kita akan merayakan kebangkitannya. Karena itu kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Karena itu sebelum kita menyembah Tuhan lebih lagi, saya ajak kita semuanya untuk saat teduh sejenak. Kita renungkan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Engkau nyatakan itu dalam kehidupan kami ya Bapa. Bahkan pada hari ini, hari yang berbahagia ini, kami melihat perbuatan tangan-Mu yang begitu luar biasa. Kami memperingati kebangkitan-Mu Tuhan. Karena itu kami percaya ya Bapa, pada hari ini bukan hanya Engkau yang bangkit, tapi roh, tubuh, jiwa dan roh kami pun bangkit ya Bapa. Karena itu Tuhan, kami akan merayakan kebangkitan-Mu pada pagi hari ini. Dan biarlah setiap pagi, setiap hari ini ya Bapa, setiap kami ya Bapa boleh merasakan kebaikan Tuhan, boleh menyatakan kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah setiap hidup kami, inilah pujian dan penyembahan kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Kita menyatakan bahwa Dia telah mati bagi kita semua. Dia selamatkan kehidupan kita semua. Terima kasih Tuhan. Bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia katakan pujianku, pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Katakan Dia angkatku, Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sebabku, hanya Dia segalanya bagiku. Katakan bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Lagi katakan bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan bagimu kemuliaan. Naikkan pujian ini dari awal, katakan Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku.
kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kalau Engkau telah mengorbankan diri-Mu di kayu salib untuk kami. Kami percaya Tuhan itu semua karena Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami. Engkau nyatakan perbuatan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami rayakan kebangkitan-Mu. Karena itu Tuhan, berikan kami sukacita lebih lagi ya Bapa. Segala kuasa yang tidak berasal daripada-Mu, yang menggagalkan ibadah kami di hadapan Tuhan, kami satukan hati kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, saat kami menyembah Tuhan, Roh Allah terjadi di tempat kami. Kuasa-Mu Tuhan dinyatakan di tempat kami. Dan kami percaya Tuhan, mujizat-Mu dinyatakan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Tuhan kita. Kita percaya bahwa kebangkitannya membawa pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Bahkan kita percaya bahwa mujizatnya dinyatakan dalam kehidupan kita. Karena itu kita rayakan kebangkitannya pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kita percaya penuh padamu Tuhan. Semuanya boleh bertepuk tangan saudara. Terima kasih Tuhan. Kami rayakan kebangkitan-Mu Tuhan.
Yesus rayakan, 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 Yesus rayakan. Katakan dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Sama-sama kita katakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Sekali lagi katakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Sama-sama kita katakan, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya, selamanya. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Katakan dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya, selamanya. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan. Sekali lagi katakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Tuhan kita. Haleluya, Haleluya. Bila Allah ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Amin. Amin. Haleluya. Kita sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari katakan bersama-sama, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. katakan lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. iblis dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Oh, terima kasih Tuhan buat pilihan-Mu buat kami Tuhan. Katakan lebih dari pemenang, Lebih dari pemenang dalam segala perkara. oh iblis dikalahkan Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya.
gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus kita dahsyat. Amin saudara. Mari saudara kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam firman Tuhan di minggu kebangkitan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudara, saya mengundang kita menundukkan kepala kita sejenak. Prosesi demi prosesi dari kematian Tuhan sampai ia bangkit kembali pada hari yang ketiga. Bukti karya Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita. Mari saudara, biarlah kebangkitan Tuhan Yesus yang sangat berarti dalam hidup kita mengingatkan bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah mengingat dosa kita lagi. Jangan lakukan dosa lagi saudara. Jangan lukakan hati Tuhan. Senangkanlah hati Tuhan melalui firman yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Akan selalu menguatkan kita dan kita terus berpegang Tuhan Yesus dalam hidup kita. Mari ya Bapa, kami mau lebih lagi. Engkau ajar, Engkau didik kami melalui firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan pagi hari ini. Biar apapun yang hamba-Mu sampaikan pagi hari ini dapat menguatkan kami dan menjadi berkat dalam hidup kami. Haleluya. Mari kita mengatakan pujian. Kau lupakan diriku dan Kau ingatku adalah debu. Dan Kau Tuhan yang tidak pernah mengingat lagi segala dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, tak Kau lupakan diriku, Kau ingatku adalah debu. Tetapi Kau meninggikannya di hadapan malaikat-Mu. Tak Kau hapuskan, tak Kau hapuskan namaku dari kitab kehidupan-Mu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagaikan kesumba, Engkau menjadikanku putih seperti bulu domba, seperti bulu domba. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari lebih dalam lagi katakan, tak Kau lupakan diri. Tak Kau lupakan diriku, Kau ingatku adalah debu. Tetapi Kau meninggikannya di hadapan malaikat. Tak Kau hapus
Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagai kesumpah, Engkau menjadikanku putih seperti bulu domba, seperti bulu domba. Katakan Kau Allah, Kau Allah, Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagai kesumpah, Engkau menjadikanku putih seperti bulu domba. Walau dosaku merah, walau dosaku merah bagai kesumpah, Engkau menjadikanku putih seperti bulu domba. Sekali lagi katakan, walau dosaku merah Tuhan, walau dosaku merah bagai kesumpah, Engkau menjadikanku putih seperti bulu domba, seperti bulu domba. Saya persilakan hambanya. Shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan yang ada di rumah. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beribadah bersama dengan Tuhan di rumah kita masing-masing. Sekali lagi shalom. Pagi hari ini biarlah menjadi sukacita kita untuk kita memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Dan kita juga berdoa kepada Tuhan dan kita juga mendengarkan isi hati Tuhan di pagi hari ini. Nah saudara kasih Tuhan, pagi hari ini menjadi doa saya, menjadi doa kami semua, biarlah keluarga lepas keluarga, jemaat-jemaat yang ada di seluruh Indonesia, jemaat khususnya buat jemaat GBI Pondok Gede Plaza Baru, saya berdoa biarlah semua kita dalam keadaan sehat, kita semua dalam penyertaan Tuhan, kita semua dalam pertolongan Tuhan, dan semua dalam perlindungan Tuhan. Nah saudara kasih Tuhan, pagi hari ini biarlah kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan, waktu yang Tuhan berikan buat kita, untuk kita mendengarkan isi hati Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita mendengarkan bagaimana kehidupan kita sehari-hari yang kita lewati. Nah, saudara kasih Tuhan, 2 hari yang lalu adalah hari Jumat, kita memperingati sengsara Yesus di kayu salib, yaitu memperingati Jumat Agung. Dan hari ini kita memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Ya, kebangkitan Yesus Kristus adalah hari kemenangan bagi umat Kristen. Nah, pagi hari ini biarlah kita umat kemenangannya menerima kemenangan dari para Tuhan Yesus sehingga kita semua boleh dibebaskan dari segala-galanya ya. Dan hari-hari ini kita dicemaskan oleh virus corona yang menyebar kemana-mana sampai membuat kita menjadi khawatir, menjadi cemas, menjadi hari-hari kita tidak berdaya, ada di rumah terus ya. Yaitu juga menjadi program pemerintah. Biarlah kita menuruti ketaatan apa yang Tuhan perintahkan buat kita, supaya juga taat kepada pemerintah kita taat juga kepada Tuhan kita. Nah, saudara kasih Tuhan, biarlah waktu kemerdekaan ini buat kita semua, kita gunakan dengan baik ya.
Nah, pagi hari ini saya akan membagikan firman Tuhan dengan tema hidup bagi Kristus. Artinya hidup kita bagi Kristus. Jadi bukan hidup kita buat kita sendiri. Hidup kita buat orang lain. Memang betul, tapi saudara kasih Tuhan, hidup yang paling terpenting adalah hidup kita buat Tuhan, yaitu hidup buat Kristus. Nah, saudara kasih Tuhan, hari ini kita akan baca firman Tuhan bersama-sama ya. Saudara yang di rumah boleh buka Alkitabnya masing-masing. Kita buka di Alkitab kita di Roma pasal 6 ayat yang ke-6 ya. Saya tunggu nggak apa-apa. Saudara yang bawa Alkitab, yang mungkin bawa HP nggak apa-apa, kita buka bersama-sama dan kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah, saudara kasih Tuhan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah, saudara kasih Tuhan, artinya kita adalah manusia baru, ya, ciptaan baru, ya. Segala perbuatan-perbuatan dosa kita yang lama, ya, yang telah lama itu sudah berlalu. Artinya ada perbuatan dosa kita sudah ditanggung Tuhan di kayu salib ya. Dia rela berkorban di kayu salib hanya menebus dosa-dosa kita. Nah, agar kita tidak berbuat dosa lagi. Kita tidak menghambakan diri kita lagi diperbudak oleh dosa. Nah, saudara kasih Tuhan, tadi dikatakan bahwa kita jangan sampai diperbudak oleh dosa lagi. Jadi, kalau kita diperbudak oleh dosa, maka kehidupan kita setiap hari, keinginan kita, hawa nafsu kita hanya ingin berbuat dosa saja. Tapi janganlah hari-hari kita diperbudak oleh dosa lagi. Nah, saudara kasih Tuhan, maut itu berbicara tentang kematian yang kekal, yaitu penderitaan tanpa akhir. Nah, maut itu tidak bisa ditukar dengan perbuatan baik atau digantikan dengan ibadah atau perbuatan amal dan sebagainya. Ya, maut itu hanya bisa dibayar dengan nyawa. Ya, nyawa itu berharga, nyawa itu sangat berarti, ya. Nyawa itu adalah kehidupan kita, bahwa kehidupan dosa kita hanya bisa dibayar dengan nyawa, ya. Saya mau katakan sesungguhnya kematian adalah kematian Kristus, harusnya kita yang disalib, bukan Yesus yang disalib, tetapi Yesus baik, ya. Dia rela disalibkan, menebus dosa-dosa kita di kayu salib. Dia rela dikorbankan, dia rela mengorbankan jiwanya untuk kita diselamatkan oleh Tuhan. Nah, dan begitu Tuhan Yesus dia taat kepada Allah, ya. Luar biasanya, ya. Dia taat walaupun dia ada di kayu salib. Dia taat. Apapun yang Allah perintahkan, Bapa perintahkan, dia lakukan dengan ketaatan dia. Nah, saudara Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini? Ya, apakah kita mau belajar taat kepada Tuhan? Ya. Apa kita mau belajar setia kepada Tuhan? Tuhan Yesus menderita di kayu salib. Dia sudah tebus dosa-dosa kita. Nah, hidup kita hanya bagi Kristus. Nah, bagaimana hidup kita bisa bagi Kristus kalau kehidupan kita tidak akan membuat satu perubahan hidup kita? Karakter kita mau diubahkan. Ya, kehidupan kita yang berbuat dosa, janganlah kita membuat dosa lagi. Sehingga kehidupan kita hanya bagi Kristus. Ya, kehidupan kita betul-betul hanya untuk Tuhan. Segenap hati kita hanya untuk Tuhan. Nah, saudara Tuhan, pagi hari ini saya mau katakan, kalau Yesus taat kepada Bapa, bagaimana dengan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, ya? Dalam hal apa kita harus taat kepada Tuhan? Saya mau katakan ada banyak hal yang kita mesti belajar daripada Tuhan. Ketaatan Tuhan, ya, kepada Allah, dia begitu luar biasa, sampai di kayu salib dia mau melakukannya. Nah, bagaimana dengan kita hari-hari ini? Kita mau belajar taat aja, anggap aja kita beribadah kepada Tuhan. Kita taat gak kepada Tuhan hari-hari ini? Ya, atau kita taat dalam kita setiap hari membangun hubungan dengan Tuhan. Kita berdoa bersama-sama dengan keluarga. Ada gak ketaatan kita belajar sama Tuhan? Ya, yang gampang-gampang aja tidak bisa melakukan. Bagaimana dengan hal yang rumit? Ya, saya mau katakan Yesus menembus dosa kita dengan nyawanya. Ya, apakah nyawa kita juga mau buat Yesus? Ya, karena tema saya hari ini adalah
hidup bagi Kristus. Otomatis nyawa kita semua kita serahkan sama Kristus, ya, dalam keadaan apapun. Nah, saudara kasih Tuhan, pagi hari ini biarlah menjadi renungan kita, ya, kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan, ya, kita memberi yang terbaik buat keluarga kita, agar kehidupan kita tidak sia-siakan waktu kita, ya, mulai hari ini dan untuk selama-lamanya. Nah, pagi hari ini hidup kita hanya dua pilihan, ya. Pilihannya simpel saja, saudara kasih Tuhan. Kalau kita mau hidup berjalan dengan Tuhan atau kita mau hidup berjalan dengan dosa, itu gampang. Kalau sudah mau hidup berjalan dengan Tuhan, berarti ada jaminan keselamatan dalam kehidupan kita, ya. Tuhan menjanjikan keselamatan buat kita, ya, asal kita yang percaya, kita yang terus boleh taat, kita yang setia kepada Tuhan, kita yang terus boleh melakukan yang terbaik buat Tuhan, itu janji-janji Tuhan akan digenapi. Kita diberkati oleh Tuhan. Nah, hal yang kedua adalah bagaimana kalau kita berjalan dalam dosa. Berjalan dengan dosa adalah kematian, ya. Hukum dosa adalah maut, itu kematian. Jadi jangan sampai kita dihukum oleh karena perbuatan dosa kita. Maka hidup kita hanyalah buat Kristus, sehingga setiap kita diubahkan, setiap karakter kita diubahkan oleh Tuhan, kita tidak berbuat dosa lagi. Nah, saudara kasih Tuhan, Paskah berbicara tentang kuasa kebangkitan. Nah, kuasa kebangkitan artinya banyak orang Kristen yang belum mengetahui atau makna daripada Paskah itu sendiri. Ya, Paskah itu berbicara selain membebaskan kita dari kuasa dosa, juga adalah kemerdekaan buat kita. Nah, saudara Tuhan, Paskah juga berbicara tentang kebangkitan Kristus, yang mana dengan kebangkitannya ia menyatakan kuasanya dan mengambil kembali nyawanya. Saudara kasih Tuhan, luar biasa kuasa kebangkitan Tuhan. Ketika Yesus mati di kayu salib, ya, dia bisa ambil kembali nyawanya, ya. Dia bisa ambil nyawanya kembali. Itulah kuasa kebangkitan Tuhan yang luar biasa. Coba kita baca di Alkitab kita buka di kitab Yohanes pasal 10 ayat yang ke-17 dan 18. Saya bacakan aja, saudara menyimak dan mendengarkannya. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerima kembali, ya. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawanyaku, ya, untuk menerima kembali. Artinya ketika Yesus menyerahkan diri, ya, di kayu salib, dengan kebangkitan dia bisa ambil kembali nyawanya, dia bisa hidup kembali. Itulah kuasa kebangkitan Yesus yang luar biasa, ya. Dan yang ayat 18, tidak seorang pun mengambil daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang ku terima dari Bapakku. Artinya apapun tugas dari Bapa di surga, Yesus terlalu taat. Dia ambil kembali, ya, ketika dia mati, dia ambil kembali nyawanya, dia hidup kembali, dan dia menebuskan dosa-dosa kita. Nah, saudara kasih Tuhan, begitu luar biasa, ya, kebangkitan Yesus, ya. Dia mati, ya, setelah dia mati dikuburkan, kubur kosong itu membuktikan bahwa dia hidup setelah kematiannya 3 hari. Nah, hari ini kita memperingati sengsara Yesus, ya, yang kemarin, ya, Jumat Agung, dan ini memperingati kebangkitan Yesus yang luar biasa. Nyawa yang sudah mati dia ambil kembali, ya, diambil kembali karena kuasanya. Inilah kebangkitan adalah kuasanya. Nah, hidup kita juga harus berkuasa, ya. Kita diberikan kuasa oleh Allah. Hidup kita jangan sampai kita diberikan kuasa, kita tidak melakukan sesuatu, ya. Kuasa yang diberikan Tuhan adalah setiap kita hidup, ya. Ada kuasa doa kita, ada kuasa yang Tuhan berikan buat kita, ya. Kuasa kita menyembah, kuasa kita memuji, kuasa kita memuliakan nama Tuhan. Ada banyak kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Sehingga kuasa-kuasa yang kita tidak mau jalankan adalah kuasa maut. Yang dapat Tuhan berikan kita adalah kuasa daripada Tuhan berikan kuasa kita hidup yang kekal dan yang untuk selama-lamanya. Saudara kasih Tuhan, kekristenan yang sejati itu mengajarkan bahwa Kristus benar-benar mati secara fisik di kayu salib untuk membayar hukuman atas dosa kita. Nah, artinya Kristus benar-benar menyurahkan darahnya secara nyata untuk menyucikan dosa-dosa, ya. Dia rela berkorban di kayu salib, ya. Dia mau dicaci, dia mau dimaki, dia dicambuk, dimakotai duri, bahkan dia pikul salib sampai dia disalibkan di kayu salib yang luar biasa dengan penderitaannya, ya.
Mana ada orang yang mau hidup seperti Tuhan Yesus, ya kehidupannya dicaci maki setiap hari, ya dia dicambuk dengan cambukan yang begitu keras, dipukul, ya ditombak, ditusuk, semua dia lakukan buat kita. Nah, saudara kasih Tuhan, melalui kebangkitan Kristus, biarlah kita semua yang Tuhan berikan kuasa kepada kita, kita lakukan. Kita melihat hari-hari ini, ya biarlah melalui kuasa doa kita mau berdoa untuk Indonesia ini. Ya, Indonesia butuh pertolongan Tuhan. Indonesia butuh kita menjadi pendoa-pendoa syafaat. Indonesia butuh orang-orang Kristen. Indonesia butuh orang-orang yang punya hati untuk Indonesia, khususnya buat orang-orang sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta maupun seorang pendoa syafaat, umat Tuhan semuanya kita bergabung, bergandengan tangan, ya. Biarlah kuasa yang Tuhan berikan adalah kuasa doa. Kita mohon belas kasihan kepada Tuhan agar bangsa kita dipulihkan, ya, ekonomi kita dipulihkan, semua kehidupan kita dipulihkan, pekerjaan usaha semua kita dipulihkan oleh Tuhan. Bila kuasa yang Tuhan berikan kita lakukan dengan yang baik, ya. Jangan sampai saudara berbuat dosa lagi sehingga kehidupan kita tidak punya kuasa, ya. Ketika kita hidup dalam kebenaran, kuasanya luar biasa. Nah, melalui hidup bagi Kristus, ya, tema kita hari ini, bila segenap jiwa kita hanya untuk Kristus, maka saya mau katakan, bila lewat hari-hari ini Tuhan memberikan kita kuasa, ya, kita perkatakan lewat doa-doa kita setiap hari, kita membangun hubungan terus dengan Tuhan, mohon belas kasihan kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, supaya virus-virus yang ada, saya mau katakan hari-hari ini, biarlah dia tidak menyebar lagi dan diangkat oleh Tuhan, ya. Kita punya Allah yang luar biasa, yang dapat melakukan segala perkara. Dia punya kuasa untuk menghentikan virus yang menyebar selama ini, yang membuat orang ketakutan, membuat orang sedih, membuat orang ada di rumah setiap hari, membuat orang menjadi cemas, membuat orang menjadi ketakutan. Hal inilah kita diberikan kuasa oleh Tuhan untuk kita berdoa kepada Tuhan bersama-sama, ya. Saudara bawa keluarga saudara, ya, ada imam-imam dalam keluarga, ya. Bawalah anak-anakmu, engkau juga berdoa buat Tuhan, berdoa buat anak-anakmu, berdoa buat keluargamu yang ada di mana-mana, sehingga biarlah terhindar dari segala penyakit, terhindar dari virus yang menyebar saat ini, dan biarlah kuasa yang Tuhan berikan ketika kebangkitan Yesus, kita semua dimerdekakan oleh Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, inilah hal yang luar biasa, ya. Kalau tanpa kebangkitan Tuhan, maka hidup kita juga sia-sia, ya. Nah, Rasul Paulus berkata di 1 Korintus 15 ayat 14, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemerintahan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dan karena Kristus bangkit, kita orang percaya memiliki jaminan keselamatan, pengharapan, dan masa depan yang baik dari Tuhan. Nah, kebangkitannya adalah bukti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Rasul Paulus berkata di 1 Korintus 15 ayat 14, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah. Kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, ketika dia mati, dikuburkan tidak bangkit, hidup kita sia-sia. Apapun yang kita lakukan sia-sia. Tetapi ini tidak sia-sia kita lakukan. Penggenapan firman Tuhan, ketika dia mati, 3 hari, dia bangkit kembali. Dan dia hidup kembali, dan dia berkuasa atas dunia ini, ya. Kalau Tuhan tidak bangkit, maka kehidupan kita menjadi sia-sia. Apapun yang kita lakukan selama ini menjadi sia-sia. Ibadah kita menjadi sia-sia. Semua doa-doa kita menjadi sia-sia. Tetapi semua hari ini mau katakan bahwa hari ini adalah hari kebangkitan, maka hidup kita tidak sia-sia. Saya katakan bahwa hari ini adalah penuh dengan kedamaian, ada penuh dengan sukacita, dan ada penuh semua kedamaian yang Tuhan berikan buat bangsa kita dan buat keluarga kita. Nah, saudara Tuhan, Kristus telah bangkit, tidak seharusnya kita menjalani hidup dengan ketakutan dan keraguan. Nah, saudara kasih Tuhan, pagi hari ini biarlah kita tidak menjalani hal dalam kebangkitan ini, kita jangan merasa takut lagi, karena Tuhan sudah bangkit. Dia dapat melakukan semua apa yang diperbuat, ya. Ada hal yang luar biasa yang Tuhan berbuat, ya. Ketika mujizat dinyatakan, ya, air menjadi anggur, ya. Ketika dengan 2 ikan 5 roti 5.000 orang makan, tidak termasuk yang perempuan. Nah, inilah hal yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, ya. Kita jangan ragu lagi kepada Tuhan kita. Kita jangan ragu bahwa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa.
biarlah kita hidup benar di hadapan Tuhan hari-hari ini, ya. Saya mau katakan engkau jangan ragu, engkau jangan cemas, jangan ragukan Tuhan dengan kuasa kebangkitan hari ini. Dan saya mau katakan hari ini, biarlah hidup kita tidak menjadi ketakutan lagi, tidak menjadi cemas lagi, karena hal-hal yang mengkhawatir hari ini, saya mau katakan Tuhan akan angkat semua yang ada di permukaan ini. Nah, Saudara Yesus, sudah kasih Tuhan, kiranya firman Tuhan boleh menguatkan kita semua pagi hari ini. Biarlah kita belajar bagaimana hidup kita, ya, bagi Kristus. Jadi hidup kita hari ini dan untuk selamanya hanyalah bagi Kristus. Nah, pagi hari ini biarlah menjadi pencerahan kita lewat firman pagi hari ini, hidup bagi Kristus. Jadi waktu yang Tuhan berikan jangan kita sia-siakan. Ada waktu yang Tuhan berikan, jangan kita buang dengan percuma. Kita hari-hari ada di rumah, gunakan waktu kita yang Tuhan berikan untuk kita berdoa bersama dengan keluarga, sehingga Indonesia dipulihkan, keluarga kita dipulihkan, bahkan semua keadaan dipulihkan, ya. Negara ini pulih, semua bangsa-bangsa dipulihkan, saudara bekerja dipulihkan. Hari-hari banyak orang cemas karena banyak yang menerima kabar yang buruk, yaitu banyak perusahaan yang tutup, banyak karyawan yang di PHK. Bahkan saya mau katakan biarlah anak-anak Tuhan yang dipelihara oleh Tuhan lewat kebangkitannya, saya mau katakan kita diberikan kuasa, dan kuasa itu meyakinkan bahwa kita hidup kita jangan takut lagi dan kita jangan cemas lagi. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, kita memberikan yang terbaik lewat doa kita, biarlah kehidupan kita dan segenap hati kita hanya buat Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang pagi hari ini boleh menguatkan kami masing-masing di rumah, dimanapun saudara-saudara kami, mungkin mereka yang ada di rumah, yang ada dalam tempat pekerjaan, yang ada di luar rumah sekalipun, hamba-Nya berdoa pada Tuhan, biarlah melalui kebangkitan Tuhan Yesus, hidup kami tidak akan gentar, hidup kami tidak akan sia-sia, hidup kami tidak akan khawatir, tapi hidup kami penuh pengharapan pada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat kemurahan Engkau, kebaikan Engkau Bapa. Pagi hari ini biarlah setiap kami boleh memperingati di mana Tuhan Engkau bangkit, dikuburkan, Engkau terus bangun, dan Engkau terus bangkit kembali Bapa, menyelamatkan umat manusia. Kami ucap syukur buat pagi hari ini, apa yang Tuhan telah tanamkan dalam hidup kami, supaya kami hidup tidak berubah-ubah, tapi hidup kami terus ada bersama dengan Engkau Bapa, mulai saat ini dan untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah saudara kami ada di rumah yang mendengarkan, yang mereka boleh menyimak firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah berkat berlimpah-limpah memberkati mereka dalam rumah tangga mereka masing-masing ya Bapa. Berkati juga Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka. Berkati anak-anak mereka semua Pak. Berkati keluarga lepas keluarga mereka semua Pak. Yang ada di mana-mana Bapak. Biarlah ada pagar penyertaan Tuhan. Perlindungan Tuhan menyertai keluarga lepas keluarga yang ada di rumah saat ini. Dan kami berdoa bila semua kehidupan keluarga lepas keluarga diselamatkan oleh Tuhan. Dilindungi oleh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan menyertai hidup kita mulai saat ini dan untuk selama-lamanya. Kiranya damai sejahtera Allah, sukacita penuh dari surga menyertai kita semua mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus kita yang luar biasa dan Tuhan kita yang dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Yang di rumah katakan bersama-sama dengan saya, amin. Kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Rudi Cia yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan pengumuman selanjutnya untuk WBI, KUR, Rumah Doa, dan Youth untuk sementara diteduhkan dan masing-masing berdoa di rumah. Selanjutnya, bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer melalui Bank BCA atas nama GBI Pondok Gede Plaza Baru. Nomor rekeningnya adalah 2180 298285. Sekali lagi 2180 298285. Dan bagi jemaat yang membutuhkan informasi dapat langsung menghubungi nomor telepon Bapak Gembala kita dan Ibu Gembala kita. Kalau nomor Bapak Gembala kita 0813 455 00600 dan Ibu Gembala kita
0813 45 45 7500. Demikianlah pengumuman kita pada hari ini, dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Saya ajak untuk kita semuanya, untuk kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan kepadamu, kalau kami sudah boleh memuji namamu, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan Engkau berkati setiap persembahan kami ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan terus memberkati kehidupan kami sampai Engkau datang yang kedua kali bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu, penyertaan-Mu Tuhan. Dalam kehidupan kami, terutama dalam ibadah kami, di mana kami merayakan hari kebangkitan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau selalu ada buat kami. Di pagi yang indah ini Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah kami membawakan doa-doa kami kepadamu ya Bapak. Kami mau berdoa untuk Bapak Pembina kami, Bapak Niko Noto Raharjo Tuhan, untuk sebagai pembina dari seluruh gereja GBI ya Bapak. Tuhan memberkati hamba-Mu, baik keluarga, pelayanan, apapun yang hamba-Mu kerjakan Tuhan Yesus buat berhasil. Dan kami juga berdoa untuk karayon kami dan keempat wakilnya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati mereka, Tuhan Yesus memakai semua karayon yang ada Tuhan dan wakil-wakilnya ya Bapak. Dan juga kami berdoa untuk Bapak Gembala dan wakil gembala kami di tempat ini di GBI Pondok Gede Plaza Baru. Tuhan, berikanlah kesatuan hati untuk gembala kami dan wakil gembala, biar terus memimpin kami ya Tuhan, untuk bersama-sama melayani Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan, kami rindu, kami mendoakan untuk bangsa dan negara kami Indonesia Bapak. Tuhan, kami tahu hati-Mu ada di bangsa kami tahu Tuhan akan pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Kami percaya waktu Tuhan selalu tepat pada waktunya ya Bapak. Oleh karena itu ya Tuhan, kami sebagai bangsa, kami sebagai warga negara Indonesia Tuhan, kami bangga menjadi warga negara Indonesia. Oleh karena itu ya Bapak, biarlah kami yang percaya akan Engkau ya Tuhan Yesus, biar kami selalu menjadi terang dan garam bagi negeri kami ini, biar nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa untuk jemaat-jemaat kami Tuhan yang sekarang ini sedang beribadah di rumah. Tuhan Yesus memberkati apapun keadaan mereka Tuhan, biar terus mengucap syukur. Apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, terus mengucap syukur ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya
Engkau akan mencukupi segala kebutuhan. Seperti Engkau berfirman, burung di udara Engkau pelihara. Dan kami percaya Engkau akan memelihara kami ya Bapa. Kami tidak akan pernah khawatir, kami tidak akan pernah takut kelaparan apapun Tuhan. Karena Engkau selalu ada buat kami. Terima kasih ya Bapa. Dan tak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk jemaat yang sudah memberikan persembahan pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan memberkati berlipat kali ganda ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan, berkat yang kami terima semua berasal daripadamu. Dan kami percaya kami akan kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan menerima berkat melalui hamba-Nya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara kasih Tuhan, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, sebelum saya menutup ibadah ini, bila setiap kita akan menerima berkat dari Allah Bapa di surga. Kita persiapkan hati kita mau terima berkat dari Allah Bapa di surga. Kita arah hati kita angkat kedua belah tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menirah wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan sukacita pun dari surga. Maka kasih karunia Tuhan yang terus boleh menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan permai, dan kita bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Mari kita diberkati, kita kata sama-sama,